Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salma Fauzia dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Alim LC.MA. Pada pembahasan kali ini terdapat kategorisasi surat Al-Quran. Yang pertama yaitu mempunyai nama atau istilah-istilah tersendiri. Berikut adalah nama atau istilah kategorisasi dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Mufassalat, yaitu surat Al-Hujurat surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Yang kedua, Al-Mutawalat, yaitu surat yang memiliki mukaddimah atau pendahuluan disebut dengan Al-Hamim atau Hawamim yang artinya keluarga Hamim. Contohnya yaitu 7 surat dalam Al-Quran seperti Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan yang terakhir Al-Ahqaf. Kemudian yang ketiga adalah At-Tawasim, yaitu surat-surat yang diawali dengan to sin. Contohnya seperti surah An-Naml, Asy-Syura, dan Al-Qasas. Pada pertemuan ke-9 atau bagian ke-9 yaitu membahas tentang permisalan dalam Al-Quran. Nah, permisalan atau contoh-contoh dalam Al-Quran yaitu seperti Al-Wa'du atau Mau'izoh yang artinya nasihat. Kemudian seperti motivasi atau larangan, I'tibar atau takrir yang berarti pelajaran, Amsal pendekatan sesuatu yang abstrak atau yang tampak dilihat oleh indera kita dan berbentuk konkret. Kemudian permisalan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, permisalan zohiroh, yaitu terdapat kalimat yang sifatnya tekstual atau secara tulisan. Yang kedua, kaminah, yaitu terdapat kalimat yang sifatnya kontekstual. Kemudian judul yang ke-10 yaitu 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, bahasa tafsir yang diketahui dengan pendekatan bahasa Arab yaitu ilmu lughah karena Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, tafsir yang tidak memiliki uzur, seorang pun tidak mengetahuinya atau hanya diketahui oleh orang awam saja. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh ulama karena membutuhkan ijtihad dan istinbat dalam hukum-hukum syariat dan memiliki perspektif dalam memahami suatu kalimat. Yang keempat dan yang terakhir, tafsir yang hanya diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti hal-hal gaib yang hanya Allah lah yang mengetahui. Kita sebagai manusia hanya harus mempercayainya. Kemudian part ke-11 atau bagian ke-11 yaitu I'jaz Al-Quran yang artinya kemukjizatan Al-Quran. Berikut kemukjizatan Al-Quran adalah yang pertama i'jaz lugawi. Nah, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang indah sehingga mudah dipahami dan juga mudah untuk dibacanya. Yang kedua ada al-i'jaz akhbar, khobar atau keajaiban dalam Al-Quran yang tidak ada tandingannya dengan kitab-kitab lain. Yang ketiga al-i'jaz ilmi, yaitu keajaiban ilmu pengetahuan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi. Yang terakhir al-i'jaz tasyri'i, yaitu keajaiban syariat, yaitu yang bersifat robbaniyah.
Kemudian insaniyah yang artinya memanusiakan manusia. Kemudian disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat ilmu-ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu sains dan teknologi, ilmu siasah, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya yang banyak terdiri dalam Al-Quran. Kemudian bagian ke-13 yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menunjukkan ayat itu sangat penting. Kemudian agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke hati manusia, menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Kemudian menjelaskan tentang mengenai urgensi masalah, dan yang terakhir menunjukkan suatu kebenaran. Yang terakhir, yang ke-14 yaitu tarjamah Al-Quran. Nah, tarjamah berasal dari bahasa Arab yang artinya tarjuman, yang artinya terjemah. Tujuan tarjamah Al-Quran yaitu untuk mudah dipahami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Allah tidaklah kami mengutus kepadamu dari utusan kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Quran Surah Ibrahim ayat 14. Alasannya yaitu para ulama Nusantara pun berupaya dalam dakwah membuat tafsir Quran, seperti Kiai Ahmad Sanusi yang membuat tafsir Al-Arfan. Kemudian pada zaman dahulu pun Nabi Muhammad SAW memiliki penulis juga penterjemah sekaligus sahabat beliau, yaitu Zaid bin Sabit. Berikut adalah syarat menerjemah. Yang pertama, hendaklah penterjem itu adalah seorang muslim. Yang kedua, memiliki sikap adil dan dipercaya. Yang ketiga, paham dengan bahasa Arab. Yang terakhir, yang keempat, memiliki adab. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.